Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Pamagu. Saya mahasiswa di Universitas Sarmutiara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Roberto Roy Purba SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Metopel Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan artikel penelitian komunikasi berjudul Pengaruh Konsep Diri Mahasiswa di Warung Kopi Universitas Kristen Satya Wacana terhadap Komunikasi Interpersonal. Baik, langsung saja dari bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seorang terdapat dirinya yang dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri adalah bukan faktor bahwa sejak lahir, tetapi perkembangan melalui pengalaman-pengalaman yang terus-menerus sepanjang hidup. Oleh sebab itu, masing-masing individu mempunyai konsep diri yang berbeda-beda, karena setiap orang mempunyai lingkungan dan pengalaman hidup yang berbeda. Dengan demikian, maka hal tersebut dapat mengurangi kualitas komunikasi interpersonalnya. Mahasiswa merupakan pelajar yang dapat datang dari tempat manapun untuk menuntut ilmu pada suatu investasi. Tidak heran apabila kampus tersebut sebagai tempat purba, karena di kampus terdapat berbagai golongan agama, suku, ras, budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi meskipun banyak sekali perbedaan yang terjadi, ada banyak peluang kesamaan perilaku sosial. Selain proses belajar yang menarik bagi penulis adalah banyaknya mahasiswa yang sering berada di warung kopi, terutama pada sore dan malam hari, yaitu di luar aktivitas perkuliahan mereka. Kehidupan mahasiswa tidak dapat terlepas dari dunia kampus dan sekitar kampusnya. Dan warung kopi merupakan tempat yang sering digunakan para mahasiswa nongkrong di luar aktivitas perkuliahan. Melalui pelajaran pola komunikasi yang berlangsung, hal ini akan memberikan wawasan tentang baik atau tidaknya suatu komunikasi yang terjadi di warung kopi. Komunikasi merupakan salah satu cara atau alat berinteraksi antar individu. Komunikasi menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari komunikasi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi, maka seseorang dapat meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Secara khusus, komunikasi interpersonal sangat penting dalam kehidupan manusia dan bersinggungan dengan disiplin ilmu lain yang mempelajari perilaku manusia. Dan penelitian dalam komunikasi berkontribusi terhadap bidang psikologi, bisnis, sosiologi, antropologi, dan konseling. Di mana komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pengirim pesan dengan penerima, baik langsung maupun tidak langsung. Di mana konsep diri berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Hal ini seperti pendapat Suranto AW 2011-69 yang mengatakan bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang melakukan tindakan dilandasi oleh konsep diri. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri seseorang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Apabila komunikasi mempunyai konsep diri yang baik, maka komunikasi interpersonalnya akan juga baik. B. Rumusan masalah. Nah, di sini yang menjadi rumusan masalah, bagaimana pengaruh konsep diri mahasiswa di warung kopi Universitas Kristen Satya Wacana terhadap komunikasi interpersonal. Dan ada bagian C, tujuan pembahasan. Yang menjadi tujuan pembahasan di sini mengetahui pengaruh konsep diri mahasiswa di warung kopi Universitas Kristen Satya Wacana terhadap komunikasi interpersonal. Bab 2, tinjauan teori. A. Konsep diri. Konsep diri merupakan keyakinan, pandangan, atau penilaian seorang terhadap dirinya. Pengalaman tersebut merupakan hasil dari eksplorasi individu terhadap lingkungan, fisiknya dari diri refleksi dari sendiri yang diterima dari orang-orang terdekat dengan baik. Pandangan lain mengatakan bahwa konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari pengalaman yang terus ditemankan pada saat-saat ini kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkat kelakuan di kemudian hari. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa konsep diri merupakan cara pandangan seseorang terdapat dirinya yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial, sehingga dapat menentukan pandangan yang perbuatannya. Jika seorang mempunyai konsep diri positif, maka akan berperilaku positif.
Dan sebaliknya, jika seorang mempunyai konsep diri negatif, maka akan cenderung berpikir negatif. Bagian B, dimensi-dimensi dalam konsep diri. Konsep diri mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi konsep diri seseorang. Faktor internal meliputi diri identitas, dari perilaku, dan diri penerima penilai. Sedangkan faktor eksternal meliputi diri fisik, diri etik moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial. Bagian C, konsep diri positif dan negatif. Konsep diri merupakan cara pandang atau penilaian seorang terhadap dirinya, sehingga bisa berpandangan positif maupun negatif. Jika pandangan atau penilaian seorang terhadap diri positif, maka mengarah pada konsep diri positif. Demikian juga sebaliknya, jika pandangan atau penilaian seseorang terdapat dirinya negatif, maka mengarah pada konsep diri negatif. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian seorang terdapat dirinya dapat bersifat positif atau negatif. Penilaian yang baik berarti konsep diri seorang positif, sedangkan penilaian terhadap diri yang kurang atau tidak baik berarti konsep dirinya negatif. Seseorang yang mempunyai konsep diri positif maka dapat menerima diri sendiri dan juga orang lain, sedangkan konsep diri negatif dapat membawa dampak tidak percaya diri dan dalam kehidupannya. Sekarang bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian koresional yang dimiliki hubungan antara variabel. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa di warung kopi Universitas Kristen Satya Wacana, dan populasi penelitian ini adalah mahasiswa di warung kopi sebanyak 285 mahasiswa. Penentuan simpel penelitian berdasarkan monograf Harry King, di mana faktor penelitian ini dengan tingkat kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dengan demikian, maka diperoleh perhitungan penentuan simpel sebagai berikut. Persentase populasi X, jumlah populasi X. Sehingga 0,58 X, 285 X, 1195 sama dengan 24.185. Dengan demikian, maka total sampel dalam penelitian ini dibutuhkan menjadi 130 orang. Pengumpulan data penelitian menggunakan angketan kuesioner. Angketan konsep diri terdiri dari 50 butir hitam pernyataan atau pertanyaan, sedangkan angketan komunikasi interpersonal terdiri dari 24 butir hitam pernyataan atau pertanyaan yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Analisis data menggunakan regresi sederhana, yaitu hubungan yang linear antar satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai variabel independen dan nilai dari variabel dependen. Apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif dalam penelitian ini, variabel independen adalah konsep diri dengan variabel dependen komunikasi. Baik, terima kasih dari artikel penelitian saya. Kalau ada kesalahan atau masih kurang dari judul penelitian yang sudah saya buat ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya